Gue pengen cerita soal fenomena Anies yang keliling Indonesia dan kemudian memainkan gaya politik Cinderella. Dimasuk Pak Eko. Budaya politik Indonesia dikenal dengan politik Cinderella. Lo tahu nggak model politik yang kayak begini? Gue cerita dikit ya. Cinderella itu anak malang. Ia dibully terus sama saudara-saudara tirinya. Ia hidup menderita karena teraniaya. Nah, karena dianiaya itulah akhirnya dia mendapat simpati. Pembaca yang membaca kisah itu menaruh belas kasihan sekaligus respek pada Cinderella. Lantas akhir cerita, dialah yang kemudian terpilih sebagai pendamping pangeran menjadi ratu. Itu biasalah, khas ceritanya H.C. Andersen. Kalau lo denger cerita-cerita H.C. Andersen, gayanya memang selalu kayak gitu. Di sinetron Indonesia juga menganut model cerita kayak gitu. Mereka yang teraniaya dan menjadi korban pada akhir cerita kemudian mendapat keuntungan. Mereka mendapat simpati dari penonton. Baik keuntungan dikawini sama orang kaya maupun dapat harta warisan. Nah, itulah gaya sinetron Indonesia. Nah, dalam politik Indonesia, mereka yang memposisikan diri sebagai orang yang teraniaya biasanya juga mendapat simpati publik. Apalagi kita tahu ketika sistem politik kita menganut pemilihan langsung, pemilihan bupati, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Ingat nggak kisah melejitnya PDIP? Karena zaman Soeharto, partai ini benar-benar dianiaya secara keji oleh rezim Orde Baru. Kita ingat kantor PDIP diserang, menimbulkan korban jiwa pada saat itu. Peristiwa 27 Juli itu dikenal sebagai salah satu kebrutalan politik Orde Baru terhadap sebuah parpol. Bukan sebagai parpol sih, tepatnya terhadap seorang tokoh politik yang saat itu kebetulan menjadi ketua partai politik. Namanya Bu Mega. Bu Mega demikian ditekan, demikian dianiaya oleh Orde Baru. Dampaknya apa? Dampaknya ketika rezim Orde Baru tumbang, lantas suara PDIP langsung melonjak drastis. Lantas kita juga ingat dong kisah lainnya. Ini kisah tentang Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah menteri dalam kabinetnya Bu Megawati. Pak SBY kabarnya waktu itu ditanyain berkali-kali oleh Bu Mega apakah dia akan maju sebagai calon presiden. Tapi jawabannya nggak pernah clear. Bahkan kabarnya Pak SBY sempat bilang nggak mau maju loh. Tapi naga-naganya dalam suasana politik saat itu Pak SBY kayaknya apa yang diomongin dengan apa yang dilakukan berbeda. Dalam konteks karena dia sebagai menteri, dia mulai memainkan politik Cinderella ini. SBY memposisikan sebagai menteri yang teraniaya. Ia curhat ke banyak orang bahwa sebagai menteri SBY itu dicuekin oleh Bu Mega. Ia mengkapitalisasi suasana teraniaya itu sampai maksimal. Dan kemampuannya itu akhirnya ia mendapat simpati rakyat sebagai orang yang dianiaya oleh kekuasaan. Dia mengundurkan diri jadi menteri dan kemudian dia bertarung dalam pemilihan presiden berikutnya. Karena simpati orang kepada tokoh yang teraniaya, akhirnya Pak SBY berhasil memenangkan pertarungan politik. Suara rakyat direbutnya karena kasihan. Hampir sepanjang masa berkuasa, SBY selalu mencoba memainkan jurus teraniaya ini. Meski sudah menduduki posisi presiden dan menguasai berbagai keputusan sebagai kepala negara, kita ingat dong, SBY adalah orang yang paling sering mengeluarkan kata "saya prihatin". Ia juga sering curhat di TV, di depan wartawan, menampakkan dirinya sebagai presiden yang teraniaya.
Tujuannya apalagi selain tetap mempertahankan simpati publik dan tetap menjadikan dia sebagai presiden. Karena kekuasaan pada konteks Indonesia memang sering didapatkan karena dia diasumsikan sebagai korban aniaya. Kita ingat juga Pak Jokowi saat menjadi wali kota Solo dulu. Ia terlibat perseteruan seru dengan Gubernur Jawa Tengah. Waktu itu gubernurnya masih Pak Bibit Waluyo. Masalahnya karena Pak Jokowi nggak setuju sebuah gedung bersejarah diubah menjadi mall. Sementara Bibit Waluyo sepertinya udah setuju banget, pengen banget bikin mall di Solo. Pak Bibit sampai mengeluarkan kata kepada Jokowi loh, disebutnya sebagai wali kota bodoh. Dan jawaban Pak Jokowi saat itu enteng banget. Iya, mungkin saya memang bodoh. Itu jawaban paling keren. Tapi ia nggak pernah mengubah kebijakannya untuk melindungi ekonomi rakyat di Solo. Ia tetap kekeh nggak mau membangun mall yang mau mengubah gedung bersejarah di sana. Itu yang kemudian orang timbul simpati. Dikata-katain tapi dia tetap rendah hati, dicuekin atau katakanlah dibodoh-bodohin tapi ia tidak ngelawang dengan keras. Sementara kebijakannya tetap nggak berubah. Itu kondisi di Solo. Simpati itulah yang kemudian orang makin respect dengan Jokowi. Dan akhirnya setelah 2 periode masa kepemimpinannya di Solo, lalu Jokowi bermaksud maju di Jakarta, menjadi gubernur Jakarta. Dan kita tahu waktu itu gubernur petahananya Pak Fauji Bowo, dan Pak Fauji Bowo saat itu seperti sudah menggenggam tiket dari PDIP. Ada elit PDIP yang memang sudah jatuh cinta dengan Fauji Bowo. Jokowi dianggap belum kelas lah untuk maju di Jakarta. Untung saja Bu Mega berani mengambil keputusan strategis. Dalam kondisi seperti itu, sebagai Ketua Umum PDIP, ia langsung memberikan tiket PDIP kepada Jokowi. Dan hasilnya, Pak Jokowi memenangkan kursi Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, bintang politiknya terus moncer. Menjelang Pilpres, Jokowi diperhadapkan lagi dalam suasana itu. Survei-survei Pilpres pada waktu itu memang masih menempatkan Bu Mega dengan elektabilitas yang tinggi. Kalaupun elektabilitas Pak Jokowi juga sudah melampauinya. Sebagai ketua umum partai, mestinya wajar jika Bu Mega maju sebagai capres dari PDIP. Elektabilitasnya kalau nggak salah sudah 18% atau masih di angka 18%. Nggak kecil loh. Tapi elektabilitas Pak Jokowi memang pada saat itu jauh lebih tinggi. Hanya saja memang waktu itu tren elektabilitasnya Bu Mega boleh dikatakan stagnan, nggak naik-naik. Sementara tren elektabilitas Pak Jokowi terus meningkat. Ketika akhirnya tiket diberikan kepada Jokowi yang surveinya terus merangkak, orang langsung mengapresiasi kecerdasan politik seorang Megawati. Ia yang waktu itu elektabilitasnya 18% ikhlas memberikan jalan kepada kader potensialnya untuk maju sebagai capres dan terbukti pilihannya. Pak Jokowi berhasil menang pemilihan presiden 2 periode. Saat Jokowi menjabat, ia juga selalu menjadi pesakitan. Nah, ini berbeda ketika zaman Pak SBY yang sering mengumbar keluhannya di publik. Pak Jokowi jadi pesakitan, kenapa? Karena kata-kata kasar dari pihak oposisi nggak pernah berkurang. Ia difitnah pembenci Islam, ia difitnah bukan Muslim, ia difitnah anak PKI, dan cacian terus-menerus dihambur-hamburkan. Padahal waktu itu posisi Pak Jokowi sudah sebagai presiden. Jadi ketika dia juga dalam posisi sebagai presiden, publik melihatnya posisinya terus-menerus dianiaya. Dianiaya oleh kekasaran kaum oposan dan para pembencinya. Karena itu juga mungkin ya, ini mungkin simpati publik itu nggak berkurang kepada Jokowi. Meski ia dicaci maki, meski ia difitnah, meski ia dikata-katain dengan cara yang buruk. Kenapa? Karena itu tadi, Jokowi berhasil mengubah energi
sebagai orang yang dianiaya diubah justru menjadi kekuatan politik dirinya. Tapi memang Jokowi bukan memainkan posisi sebagai playing victim. Ia tidak pernah menanggapi orang-orang yang mengasarinya. Bahkan ia merangkul Pak Prabowo yang dulu oposan, merangkul Sandi yang dulu oposan ada dalam kabinetnya. Ia memang dikasari oleh para pembencinya, ia dicaci, difitnah, bahkan diharam-haramkan. Tapi ia santai. Energi kebencian itu oleh Pak Jokowi diubah justru menjadi sarana pembuktian. Anda boleh saja benci, saya ingin membuktikan hasil kerja saya. Itu kira-kira. Harus diakui, Jokowi berhasil membuktikan dirinya sebagai presiden yang tangguh. Ia tidak menye-menye, tidak ngadu kepada masyarakat, tidak konferensi pers mengumbar kata, saya prihatin. Sepertinya pola dan posisi teraniaya ini mau dimainkan oleh banyak politisi, termasuk Anies dan Nasdem. Anies mencoba menarik simpati dengan memposisikan dirinya sebagai orang yang teraniaya. Pak Jokowi atau pemerintahan sekarang sebagai orang kuat, dan Anies memposisikan diri sebagai orang yang teraniaya. Setiap ada kesempatan, setiap ada momentum, ini yang dimainkan. Misalnya kemarin di Aceh, ketika Pemda Aceh tidak mengizinkan acara Nasdem bersama Anies digelar di sebuah wilayah atau di GOR, jelas itu adalah pertimbangan Pemda, pemerintah daerah. Pertimbangan yang kita nggak tahu pertimbangannya apa, tapi itu semata-mata pertimbangan Pemda, bukan kepanjang tanganan pemerintah pusat. Nggak ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Tetapi lo tahu kan, narasi yang dibangun seolah-olah Anies dijegal oleh Pak Jokowi atau Anies dijegal oleh pemerintah pusat. Apa urusannya? Pusing-pusing ngurusin orang yang teriak-teriak, orang yang mau safari politik. Urusan mereka sendiri. Kalau mau, ya diurus dong perizinannya dengan baik. Lagi pula siapa juga yang mau menjegal? Yang ada ya protes dari sebagian rakyat sendiri. Sebagian rakyat Aceh protes terhadap kehadiran Anies. Bukan apa-apa. Emang Anies kan dikenal sebagai bapak politik identitas. Ia dikenal piawai memainkan isu agama untuk meraih jabatan politik yang diinginkan. Pilkada Jakarta adalah contoh keterampilan Anies sebagai bapak politik identitas. Ia memainkan dengan sangat bagus politisasi ayat dan mayat. Kalaupun itu pasti akan dibilang itu bukan Anies, itu adalah pendukungnya. Tapi kata Anies, perilaku pendukung itu sama dengan orang yang didukung. Sebagian orang sadar di Aceh, politisasi agama akan membuat rakyat terpecah. Mereka nggak setuju jika daerahnya dikacaukan dengan cara-cara politik seperti itu. Sebagian mereka menolak kehadiran Anies. Tetapi narasi yang beredar mirip, Anies dianiaya. Kalaupun ya, untuk membubarkan orang yang protes itu, Laskar Nasdem atau katakanlah Garda Nasdem mengejar-ngejar orang yang protes. Padahal yang protes anak-anak muda biasa dan nggak terlalu banyak. Di Sumatera Barat juga begitu. Ia datang dengan private jet. Dan ada sebagian warga Sumbar yang sadar juga nggak mau wilayahnya dirusak oleh politik identitas. Mereka demo juga atau bersuara juga menolak kehadiran Anies. Lagi-lagi isunya di-spin. Pokoknya Anies harus diposisikan sebagai orang yang dianiaya. Meskipun ia datang dengan private jet, tetap ia adalah Cinderella politik. Begitulah ceritanya. Narasi yang sama juga dimainkan sama Nasdem. Nasdem ingin memposisikan sebagai partai yang teraniaya. Dia nyebut katanya kantornya dilemparin telur busuk. Kantornya di daerah. Padahal kata polisi nggak ada pelemparan telur busuk ke kantor Nasdem. Hanya kebetulan ada warga yang jalan bawa telur. Telurnya jatuh dan jatuhnya juga nggak deket-deket banget dari partai Nasdem. Jatuhnya mungkin di sebelah sonoan dekat kantor partai Nasdem. Tapi ya itu isunya dipelintir bahwa Nasdem adalah partai yang teraniaya oleh telur. Begitulah politik identitas.
Begitulah politik di Indonesia. Para aktornya berebut memposisikan diri sebagai orang yang teraniaya. Sebab mereka tahu bangsa ini mudah iba, mudah kasihan. Dan para politisi itu mau mengkapitalisasi belas kasihan orang Indonesia menjadi dukungan politik. Tapi teraniaya beneran seperti kasus Bu Mega di zaman Orde Baru atau seperti Pak Jokowi ketika berhadapan dengan Pak Bibit Waluyo saat itu berbeda dengan pura-pura teraniaya. Itu beda jauh. Rakyat udah cerdas sekarang. Para pemain sinetron politik kayaknya nggak akan bisa lagi menarik simpati publik dengan cara pura-pura teraniaya. Pura-pura teraniaya itu misalnya ketika di Pekanbaru panggungnya Nasdem ambruk, itu bukan pura-pura teraniaya. Itu emang kelebihan beban. Itu memang panggungnya nggak kuat. Atau mungkin panitia mengikuti gayanya Pak Anies. Setiap bikin kegiatan memang ada aja yang ambrol, ada aja yang nggak beres. Ingat nggak waktu gelaran Formula E di Jakarta? Tenda penonton juga sempat roboh loh pada saat gelaran Formula E. Kalau panggung yang ambruk, tenda yang ambrol, ini bukan dianiaya, ini cuma tanda-tanda alam doang. Dan terserah lo mau nafsirkan apa. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.